Pemirsa, belum usai kasus dokter cabul di Bandung dan Garut, muncul satu lagi dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter di Malang, Jawa Timur. Kasus ini viral setelah kronologinya diungkap oleh selebgram asal Bandung di media sosial. Dugaan pelecehan seksual dokter terhadap pasiennya kembali ramai di media sosial. Oknum dokter salah satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang, Jawa Timur diduga melakukan tindakan susila. Hal ini diunggah selebgram asal Bandung berinisial Q yang berisi kronologis dugaan pelecehan oknum dokter Persada Hospital Blimbing, Kota Malang. Modusnya, pasien diminta membuka pakaian hingga telanjang untuk melakukan pemeriksaan detak jantung. Bukannya diperiksa, korban justru dilecehkan dan direkam foto dan video. Oknum dokter bahkan sempat berada di dalam kamar korban hingga 1 jam. Menurut kuasa hukum, peristiwa yang membuat trauma ini terjadi 28 September 2022 lalu dan korban baru berani mengunggahnya di media sosial. Kita secepatnya akan ngambil langkah hukum ya, pidana, karena kita duga dokter ini telah melanggar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa ya, adanya mungkin muslihat. Pihak Persada Hospital belum bersedia memberikan keterangan terkait oknum dokter terduga pelaku pelecehan seksual. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang memastikan jika terbukti melakukan pelanggaran, oknum dokter akan diberikan sanksi sesuai aturan. Baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan termasuk penjatuhan sanksi. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, pentingnya pengawasan dari berbagai pihak terkait untuk mencegah perilaku menyimpang dari oknum dokter. Kondisi psikologis manusia itu dinamis. Kadang baik, kadang buruk, kadang normal, kadang abnormal, kadang tinggi, kadang rendah, kadang stabil, kadang tidak stabil. Tapi pada pengawasannya, seseorang yang merasa diawasi terus-menerus, seakan-akan ada CCTV yang selalu memelototi tindak tanduknya, itu yang akan memunculkan kesadaran bagi individu yang bersangkutan untuk mengendalikan perilakunya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut kini telah menyandang status sebagai tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan angkat bicara terkait dengan kasus dokter yang mencabuli pasiennya di Garut, Jawa Barat. Melalui juru bicaranya, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa perlindungan pasien merupakan hal utama
dan tidak bisa ditawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan di Garut. Peristiwa ini mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Karena itu, Konsil Kesehatan Indonesia saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus ini dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, maka KKI akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan, dan juga Kementerian Kesehatan akan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktek atau SIP si pelaku. Kami memastikan KKI bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat dan memastikan penyelesaiannya berjalan transparan dan berkeadilan. Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat, Ketua DPRD Garut akan memanggil Dinkes. DPRD akan meminta keterangan dari instansi tersebut. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat, Ketua DPR Garut akan memanggil Dinas Kesehatan Garut untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut. DPRD Garut meminta Dinas Kesehatan Garut untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin praktek dokter. Selain itu, DPRD Garut juga meminta Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada dokter serta tenaga medis agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Ini harus jadi tanggung jawab bersama kan, saya tadi sudah bilang bahwa harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan nanti untuk memberikan arahan-arahan terkait pelayanan, ya kan? Ini sudah kelewatan kalau memang sudah terbukti nanti. Ini harus ada tindak lanjut yang lebih tegas untuk para petugas mungkin di puskesmas atau DPRD bisa memanggil dinas. Kalau jelas bisa. Nanti kita panggil supaya dinas melakukan pembinaan ke bawah dokter ataupun perawat dan lain sebagainya. Sementara itu, pasca video viral tersebut, klinik tempat pelaku praktek masih memajang nama sang dokter di papan informasi klinik yang berada di depan gedung klinik. Sebelumnya beredar video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktek sang dokter. Pasca viral, menurut pengurus klinik, sang dokter sudah tidak bertugas di klinik tersebut. Aksi tidak terpuji tersebut diduga terjadi pada tahun 2024 lalu. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana
dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan sementara program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran mengevaluasi internal. Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara untuk program PPDS antara UNPAD dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran UNPAD agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK UNPAD untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS antara UNPAD dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pembekuan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan freeze dulu anestesi di fakultas untuk lihat kekurangannya yang mana. Kalau kita memiliki sambil jalan freeze dulu. Kita mau mengasah dari Kemenkes yang benar-benar baru sehingga dia kasih dan ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan masyarakat. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta yang mau masuk harus tes Pembekuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Total ada 3 orang korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Slamet Budiarto mengatakan perbaikan sistem pada program pendidikan dokter spesialis atau PPDS sudah sangat mendesak. Menurut IDI, beban dokter peserta PPDS saat ini sangatlah berat, mulai dari jam kerja hingga soal kesejahteraannya. Namun, bukan berarti beban berat tersebut menjadi alasan pembenaran seorang dokter melakukan tindak kriminal. Kepada sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita harus diperbaiki, utamanya pembiayaan. Yang kedua adalah jam kerja, terutama yang pendidikan profesi, baik dokter atau koas maupun spesialis.
Di negara-negara Eropa itu kita dibatasi 40 sampai 50 jam per minggu. Itu Eropa. Eropa. Sementara untuk kita yang berlaku saat ini. Ya, untuk kita batasannya nggak jelas. Beda-beda. Kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran 80 jam. 80 jam. 2 kali lipatnya standar Eropa. Nah, jadi itu pangkal permasalahannya. Jadi kita pendidikan profesi itu kan melayani pasien, ya kan. Yang harus dilindungi adalah pertama pasien itu sendiri. Betul sekali. Yang kedua dirinya sendiri juga harus dilindungi. Yang ketiga adalah institusinya. Kalau 80 jam atau di atas itu, maka dokter akan kelelahan. Betul. Bagaimana bisa dia bisa sehari operasi sekian kali karena 80 jam per minggu. Sehingga akan mengancam pasien safety untuk pasien. Begitupun juga dengan Begitu juga dengan dokternya capek. Nah, ini yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi di luar negeri itu pendidikan residen itu dibayar. Jadi di Indonesia selama 4 sampai 5 tahun sekolah spesialis ya itu tidak dibayar. Ada insentif ya, tapi tidak ala kadarnya lah. Tidak sesuai dengan angka keekonomian. Itu sudah bertahun-tahun. Harusnya seorang residen itu dibayar. Akibatnya apa? Waktu sudah tersita, ya kan? 2, tidak mempunyai penghasilan selama 4 sampai 5 tahun. Ini akan berakibat macam-macam. Timbullah salah satu faktornya bullying. Timbullah kriminal. Timbullah angka perceraian di tingkat residen juga besar. Tinggi ternyata ini. Ya, keempat perselingkuhan, ya kan? Itu kemarin yang dipaksa, yang suka sama suka kita nggak tahu. Lain hal lagi. Nah, artinya ini harus segera urgen diperbaiki. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto dalam program One on One, Jumat 18 April 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi selanjutnya, masih dari kasus asusila di perguruan tinggi pemirsa. Seorang guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM, terduga pelaku pencabulan didapati masih menerima gaji meski telah dipecat sebagai dosen. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta EM yang telah dipecat sebagai dosen akibat terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya masih menerima gaji. EM masih menerima gaji lantaran statusnya masih menjadi PNS dan menjabat guru besar. Sementara itu pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap EM oleh tim pemeriksa UGM segera dilakukan. Pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan nasib status PNS EM. Berarti karena masih PNS dan guru besar tetap dapat gaji ya Pak? Ya, ini, Pak? Dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat kembali. Terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, pihak UGM enggan memberikan komentar banyak. Menurut Andi, yang berhak melaporkan kasus itu secara hukum adalah korban. Kini UGM masih fokus memberikan pendampingan kepada para korban. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga mencabuli 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun lomba. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kuasa hukum korban kasus dugaan pencabulan oleh mantan rektor kampus Universitas Pancasila Jakarta yang terjadi pada Januari 2024 mendatangi Divisi Propam Mabes Polri. Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan kejanggalan dan lambannya proses penyelidikan kasus tersebut.
Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, diklaim kuasa hukum korban berjalan lamban dan syarat kejanggalan. Temuan kejanggalan itu pun telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya pada Rabu siang dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Beberapa kejanggalan tersebut yaitu adanya 2 SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya untuk 1 orang terlapor. Hal tersebut diketahui ketika tim kuasa hukum korban RZ dan DF berkoordinasi ke pihak Kejati ke Jakarta. Tak hanya itu, penyidik Polda juga dinilai tidak kooperatif dengan kuasa hukum korban karena kerap berkomunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan kuasa hukum. SPDP yang kedua itu mereka dengan nomor yang berbeda tetapi rujukannya katanya dari SPDP yang pertama. Tetapi itu menurut kami janggal karena kami sendiri sebagai selama ini menjadi kuasa hukum baru pernah mendengar satu kasus satu orang yang sama itu SPDP-nya dua SPDP. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan Rektor UP, Edi Tut Hendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Edi sendiri telah menjalani pemeriksaan dan status kasusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai digelar perkara. Polisi telah menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut berdasarkan kumpulan informasi, fakta, dan lainnya, namun hingga kini Edi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. KPK terus menyelidiki dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan menggeledah 7 lokasi sejak 14 April lalu. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dalam penggeledahan. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Tessa menjelaskan, setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. 2 diantaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD, Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya, dan juga kantor KONI Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan sekitar hari Senin ada 3 lokasi di kota Surabaya. 2 lokasi merupakan 3 lokasi adalah rumah pribadi. Ada 3 lokasi yang merupakan rumah pribadi. Salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut saudara LN. Hari Selasa atau kemarin telah dilakukan kegiatan penggeledahan di 1 lokasi yang merupakan kantor di kota Surabaya. Untuk hari ini ada penggeledahan di 3 lokasi. 3-tiganya merupakan rumah pribadi. Dari 3 hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita.
Sementara itu KPK menduga motor gede milik Ridwan Kamil bersumber dari korupsi Bank BJB. Meski demikian, moge milik mantan Gubernur Jawa Barat tersebut belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan atau rampasan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan, motor gede merek Royal Enfield yang disita masih dalam penguasaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan atau rampasan di Cawang, Jakarta Timur. Terdapat sejumlah syarat agar kendaraan yang disita masih bisa di dalam penguasaan Ridwan Kamil. Di antaranya, kendaraan tersebut tidak boleh diubah bentuk ataupun berpindah tangan. Itu udah tak kirim videonya ke Mas. KPK menyita sebuah kendaraan tok ya. Kendaraan itu tentunya bisa jadi kendaraan tersebut menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi. Apakah itu dalam sarana, sebagai sarana, atau juga kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia buka suara soal kadernya Ridwan Kamil yang tengah disorot setelah rumahnya digeledah dan motornya disita KPK terkait dengan korupsi Bank BJB. Bahlil menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada. Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses. Demikian. Kita beralih ke kasus lain. Kejaksaan Agung terus mendalami petunjuk guna mencari sejauh mana peran 8 tersangka kasus dugaan suap terkait dengan vonis lepas terdakwa korporasi korupsi ekspor CPO. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY yang merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Dengan demikian, Kejagung saat ini telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka sebelumnya terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng.
Kemudian bulan April 2022 Presiden mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group tetap ekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas dilepaskan dari tuntutan kepada 3 korporasi. Pemirsa, 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah menjadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar, mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Sebelumnya, keempat hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng ini pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa Kilometer 50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya Hakim Ali Muhtarom juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi PT S4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lempong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Ju Yamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu Ju Yamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Ju Yamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Ju Yamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Ju Yamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab. Terkait dengan kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan suap pada proses pergantian antara waktu anggota DPR yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. 3 saksi disiapkan jaksa dalam sidang Hasto Kristianto hari ini, yakni Arief Budiman, mantan Ketua Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, ex-anggota Bawaslu, dan Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Donitri Istiqomah, kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Suap dimaksudkan agar Harun Masiku mendapat kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.
Dan pemirsa, seperti apa jalannya persidangan perdana terkait dengan buronan Harun Masiku yang menyeret nama Hasto Kristianto? Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Hamzah, apakah ketiga saksi yang diagendakan hadir hari ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, terkait dengan saksi yang hadir dalam sidang lanjutan kasus suap Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini terdapat dua saksi yang sudah hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hingga saat ini kami juga masih belum bisa memastikan salah satu saksi yang tidak bisa hadir di persidangan, yaitu Agustiani Tio Fridelina yang merupakan mantan anggota dari Bawaslu RI. Selain itu terdapat dua saksi yang sudah hadir dan saat ini sudah ataupun sedang dimintai keterangan dalam persidangan, yaitu mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan juga mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, di mana sebelumnya Wahyu Setiawan ini merupakan salah satu terdakwa juga yang diduga terjerat dalam kasus suap Harun Masiku yang sebelumnya juga sudah menjalani masa tahanan. Hingga saat ini kami melihat bahwa persidangan masih terus berjalan, Camar dan juga pemirsa, dan di belakang saya ini juga terlihat bahwa banyak aparat kepolisian yang juga menjaga ruang sidang yang ada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hingga saat ini Hasto sebelumnya dalam sidang yang lalu, yaitu pada Jumat 11 April 2025, Hasto ini sudah mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan, namun ditolak oleh majelis hakim sehingga pada hari ini menjalani sidang lanjutan yang ada di Pengadilan Tipikor. Kami tadi sempat memantau bahwa Hasto dan juga kuasa hukumnya sudah berada di ruang sidang dan saat ini sedang mengikuti persidangan yang ada di Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu, Camar. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan meninjau dapur makan bergizi gratis di Komplek Eramas Cakung, Jakarta Timur. Tiba di dapur makan bergizi gratis di Komplek Eramas sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan langsung meninjau kesiapan dapur MBG dalam menyiapkan program makan bergizi gratis. Babe Haikal mengungkap jika kesiapan dapur MBG sudah berjalan dengan baik. Bahkan Babe Haikal menanyakan juga perihal pembayaran MBG yang dinilai telah berjalan dengan lancar. Pembayaran lancar ini juga tidak hanya di satu yayasan yang ia tinjau. Babe Haikal juga mengungkap jika pembayaran lancar juga berjalan di sejumlah yayasan lain. Nah, kalau kita lihat, dan tadi saya lihat, saya saksikan sendiri semua keren, bersih, aman, dan terus diselenggara dengan baik. Dan jangan lupa, ini pembayaran gimana? Lancar. Lancar? Lancar. Pak Eka? Lancar. Dan saya tadi tanya dulu sebelumnya nih sama Pak Eka dari Rekat ya, sama Pak Haikal semua, bahkan 14 hari sebelum operasional ini sudah dilakukan pembayaran. Dan itu keren gitu ya, itu keren. Mudah-mudahan kita harus nggak usah mendengarkan prasangka, nggak usah mendengarkan isu tabayun kalau orang bilang, atau tanya yang sebenarnya. Dan saya telah bertanya, dan ini bukan baru dapur satu ini. Ya, Yayasan Salman Peduli Berkarya ya, bersama dengan Rekat ini udah dapur yang ke-55. Jadi itu semua lancar ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum terkait dengan tudingan ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Jokowi mengatakan tudingan tersebut sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Menjawab tudingan ijazah palsu, Joko Widodo sempat menunjukkan seluruh ijazah dirinya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke rumahnya. Namun, Presiden ke-7 Indonesia tersebut meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Atas polemik ini, Joko Widodo akan mempertimbangkan membawanya ke ranah hukum.
dan dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Sementara itu di tengah ramai isu ijazah palsu, Menteri Kabinet Merah Putih justru bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu yang silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, dan juga doain supaya Pak Presiden Bapak Ibu sehat, karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Dia Menteri Kesehatannya sukses. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar, Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Belasan narapidana diduga dugem dan juga pesta narkoba di dalam rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru Riau. Usai berita ini viral, Kepala Rutan Pekanbaru dicopot dari jabatannya.
Dalam rekaman video berdurasi 26 detik, terlihat sejumlah napi titipan kejaksaan kasus narkoba asyik berjoget diiringi musik di dalam rutan tahanan kelas 1 Pekanbaru. Kantor wilayah Ditjen Paskanwil Riau membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. Pasca peristiwa, 14 orang tahanan dan narapidana diperiksa intensif oleh tim gabungan. Sementara itu, buntut dari peristiwa tersebut, Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru dan Kepala Keamanan Rutan dicopot dari jabatannya. Sudah menarik Kepala Rutan Pekanbaru beserta KPR-nya untuk diperiksa di kantor wilayah, dan yang mereka berdua sudah saya bebas tugaskan. Yang diperiksa baru narapidana sebanyak 14 orang. Karena yang bertanggung jawab itu adalah Pak Karutan dan KPR, Kepala Pengamanan, sudah memperlakukan itu dan kita periksa, sementara mereka berdua bebas. Sementara itu, pihak kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau kini tengah melakukan penyelidikan terkait narkoba yang didapat oleh para napi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya jerat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu, pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan permain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dan Hamisha Jangbakti, iNews melaporkan. Pemirsa, harga komoditas kelapa melonjak tinggi di pasaran. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga kelapa parut
melesat hingga Rp30.000 per butirnya. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, di Purwakarta harga kelapa parut juga mencapai Rp25.000 per butir, padahal jika normal hanya Rp8.000 per butir. Sudah lebih dari 1 bulan harga kelapa parut melonjak tinggi hingga 2 kali lipat. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga kelapa parut besar mencapai Rp20 hingga Rp30.000, naik dari harga normal yang berkisar di Rp15.000 per butir. Harga kelapa parut ukuran kecil pun juga ikut naik, dari normal yang di harga Rp10.000 per butir menjadi Rp20.000 per butir. Sejumlah pedagang menyebut kenaikan harga kelapa parut ini dikarenakan pasokan kelapa yang menipis. Naiknya harga kelapa juga menyebabkan penjualan menurun. Dari 100 sampai 700 butir kelapa terjual. Sekarang hanya puluhan butir kelapa terjual per harinya. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga kelapa parut juga terus melambung, bahkan mencapai Rp25.000 per butir. Padahal saat normal, harga kelapa parut hanya Rp8.000 per butir. Kondisi ini dikeluhkan pembeli yang semakin sulit dan pedagang yang kehilangan omset hingga 50%. Tingginya harga kelapa parut akibat pasokan yang kosong membuat pedagang harus berebut dengan pedagang dan bandar lain serta pabrikan yang sama-sama membutuhkan kelapa. Tergantung ini, coba bayangin. Jadi gini biasa 8.000 jual, sekarang 15.000 paling kecil. Paling kecil. Sampai 25 itu untuk ukuran besar betul ya? Ya, ukuran besar kayak gini. Ini 25 sekarang kita jual. Berebutan sama pabrik sekalian juga. Tapi keuntungan berkurang berarti, Mak? Ya iya berkurang. Harapan Ibu gimana? Yang murah. Murah. Turun lagi harganya. Dengan melonjaknya harga kelapa parut membuat para pembeli dan penjual kelimpungan. Mereka pun berharap harga kelapa bisa kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada industri tahu. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama melonjak tinggi, memaksa para produsen harus menggunakan biaya produksi lebih tinggi. Dan berikut laporan Wenda Nura serta juru kamera laksana dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada naiknya harga barang-barang yang diimpor langsung dari Amerika Serikat. Salah satunya kedelai, yang mana sebagian besar kedelai yang dijual di Indonesia ini merupakan hasil impor dari Amerika Serikat. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang mana menggunakan kedelai sebagai bahan baku utamanya. Dan kalau tadi kami sempat berbincang dengan pemilik dari pabrik tahu ini, yang mengaku memang proses produksi ini masih berjalan lancar seperti biasanya meskipun ada peningkatan harga dari biaya produksinya karena naiknya harga bahan baku tersebut. Namun saat ini memang belum menaikkan harga jual, dan tentu jika situasi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin industri rumahan seperti produsen tahu ini bisa saja gulung tikar. Namun tentunya para produsen ini berharap ada tindak lanjut dari pihak pemerintah. Dan tadi kalau kami berbincang, sebetulnya kualitas dari kedelai lokal dalam negeri itu sebetulnya bagus, namun memang stoknya sangat menipis sehingga mau tidak mau para produsen ini menggunakan kedelai yang diimpor dari Amerika. Nah, tentunya ini kita harus menantikan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi situasi seperti ini. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kedelai dalam negeri agar kita tidak terus-menerus menggunakan barang impor dari negara lain. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan. Emas antam kembali melesat dalam pembukaan pagi ini, nyaris menyentuh angka 2 juta rupiah. Perdagangan emas antam pagi ini dibuka dengan harga Rp1.975.000 per gram. Harga logam mulia emas batangan di butik emas Antam kembali naik. Harga emas naik sebanyak Rp32.000 dibandingkan dengan kemarin, menyentuh angka Rp1.975.000 per gram.
Dalam perdagangan kemarin, hari Rabu, emas antam dijual seharga Rp1.943.000 per gram. Kenaikan harga emas antam ini terdongkrak nilai perdagangan emas global yang juga menyentuh angka tertinggi dalam penutupan perdagangan kemarin. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Traslinda, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Camar dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas istirahat siang Anda. Dan kita mulai dari kawasan yang pertama, flyover Cawang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Grogol saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan pribadi. Dan untuk arus lalu lintas dari Underpass Cawang yang akan mengarah ke Jalan Maijen Sutoyo juga dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan di sana. Namun kami harapkan Anda tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kita tinggalkan flyover Cawang, selanjutnya kita beralih ke Bogor, tepatnya dari Pospol Cisarua. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada Pasar Cisarua. Untuk itu kami harapkan Anda selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Dan selanjutnya kita pantau dari Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan relatif lancar. Kemudian dari Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini di kawasan ini juga lebih didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Untuk itu tentunya bagi pengendara roda 2 apabila Anda ingin menyalip kendaraan yang berada di depan Anda, pastikan jalur Anda dalam keadaan aman. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi dalam keadaan ramai lancar. Antrian kendaraan terjadi dari arah Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Dr. Wahidin. Meskipun lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian trafik light. Kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop bagi pengendara roda 2, serta ikutilah rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga pemirsa, kami harapkan Anda di rumah untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, dan apabila Anda ingin berkendara tentunya pastikan kelengkapan kendaraan Anda. Bagi roda 2 gunakan selalu helm standar SNI, dan untuk roda 4 kelayakan kendaraan Anda pastinya dalam keadaan baik. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya, Camar di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda telah melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.